ulang. Itu tadi ada pedagogi dan juga ada populer, ada lagi jurnalis dan lain-lain. Nanti kita lihat. Buat apa sih kritik musik menurut kalian? Supaya performanya jadi lebih baik lagi gitu Kak. Nah, performanya dari ini ya, senimannya berarti ya, dari kreatornya bisa menaikkan kualitas musiknya. Kalau dari Kesia tadi apa kayak? Koreksi gitu buat performance-nya gitu. Jadi mau baik mau jelek itu dikasih tahu gitu biar lebih baik lagi ke depan. Ya. Jadi jangan melupakan pujian ya, melupakan pujian terhadap performance seseorang. Jadi makanya saya memilah antara tadi memberi pendapat performnya Aji ya. Dari performnya saya suka, saya senang. Secara pribadi saya nggak suka musiknya, nah, itu beda ya. Jadi kalian harus bisa membedakan pendapat dari dua pandangan, dari pandangan pribadi dan juga pandangan secara umum. Nah, tadi saya memberikan pandangan saya secara pribadi seperti itu. Nah, itu tadi ini kalau menurut Kesia tetap perlu disampaikan, maupun baik dan buruk tetap kita sampaikan. Tapi yang terjadi sekarang adalah kemarin saya mendengarkan sebuah diskusi seniman lukis ya. Itu mengatakan seniman sekarang, musisi juga seniman ya, makanya saya ceritakan sini. Cenderung kalau diberi diberi kritik itu malah pada marah-marah, ngeblok Twitternya, ngeblok Instagramnya. Yang sekarang ini ya terjadinya seperti itu. Menurut pendapat kalian gimana kata itu? Gimana menurut kalian? Banyaknya. Maksudnya gimana Pak? Jadi yang ngekritik diblok sama yang dikritik kan? Ya, misalnya saya bikin lukisan nih, kamu bikin lukisan ya lagi saya, terus saya komen, lukisannya kayaknya kurang natural tuh, tiba-tiba saya diblok. Nah, menurut pandangan kalian gimana? Itu tergantung Pak. Kalau udah ngeritiknya sampai risih banget, maksudnya kayak udah di ini tapi dia ngulang-ngulang gitu terus, kayak saya juga males. Ya, karena kamu sebagai manusia masih SMA ya. Iya, saya kayak ya udah, saya udah tahu, kasih tahu sekali aja, jadi kayak udah dengerin masih diulangin berkali-kali, saya juga malas. Kalau terus-terusan dicerca pasti males. Oke, yang lainnya lagi? Ada lagi? Nah, itu dari Geisha juga karena kalian melihat secara usia kalian sekarang ya. Mungkin semakin dewasa akan semakin bisa menerima namanya masukan ya. Nah, itu kalau menurut beberapa seniman tersebut, seniman sekarang itu cenderung baperan. Dikritik dikit langsung ngeblok, dikritik dikit langsung diusir di pameran. Nah, sehingga itu tidak membuat mereka tahan banting, tidak tahan dengan perkembangan zaman, tidak bisa bertahan dengan seniman-seniman mancanegara. Makanya sekarang seniman Indonesia banyak kan yang usianya sudah di atas 40-an, 45 sampai 50. Dan mereka sangat eksis ya. Ada namanya Jumadi Alfi, seniman lukis yang karyanya sampai 500 juta sampai 1 miliar. Satu karyanya doang. Tapi dia kalau memberikan kritik ya apa adanya. Nah, sehingga seniman sekarang karena mendengarkan musik baperan, jadinya ya semua terbawa suasana baper. Nah, ini kritik musik tujuannya karena pada dasarnya setiap seniman pengen tampilnya maksimal ya. Apalagi karyanya dia sendiri. Saya punya karya pasti saya pengen tampilnya maksimal. Tapi di dalam maksimal itu tetap kita mencoba mencari kekurangannya ya. Karena biar orang itu berkembang, bukan kita membuat orang itu down terus nggak bikin karya lagi ya. Sama ini ya, tetap fokus pada karya terbaiknya. Nah, kalau menurut kalian sebabnya apa ini? Pertunjukan musik kadang kurang mendapat respon positif dari pendengarnya. Ini yang tadi saya sampaikan, musik jazz, blues, dan lain-lain. Menurut kalian kenapa? Tidak semua orang memberikan tanggapan yang baik terhadap sebuah performer di hari itu misalnya. Menurut kalian kenapa? Saya berikan contoh sederhana. Di RPM ada musik jazz. Dan saya suka musik jazz misalnya. Istri saya sukanya musik dangdut.
istri saya tidak akan menikmati hari itu. Itu contohnya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana merangkai kata-katanya lebih enak? Berarti beda selera ya, Pak? Nah, betul, beda selera. Beda sukanya beda. Sehingga orang itu responnya apaan sih, nggak jelas itu. Nah, itu betul ya, Sheila ya. Jadi cenderung ke situ. Saya pernah nonton Bara Suara ya di RPM waktu itu. Saya nonton sampai jam 1 kalau nggak salah. Istri saya nggak suka. Jadi istri saya hanya nungguin di Jeko kalau nggak salah ya. Sebelah sini kan ada Jeko kalau nggak salah itu. Istri saya cuma duduk di sana, nunggu dari jam 11 sampai jam 1 malam. Saya menikmati musik itu, dan saya tidak mempedulikan jeleknya saya tuh di situ. Kalau saya sudah suka, saya akan melupakan segalanya. Istri saya tetap stay di sana, nunggu, baru selesai dia datang nemuin saya, ayo pulang. Itu lebih pada itu segmented sekali ya, selera. Saya bisa joget-joget, saya bisa nggak punya malu bahkan sampai lepas baju untuk menjoget-joget ya. Karena saya benar-benar menikmati musik itu, meresapi. Apalagi kalau lagunya Bara Suara kan religius sekali lagunya, religius dan juga membangun semangat menurut saya. Dia dengerin aja musiknya Bara Suara ya. Ada yang judulnya Hagia. Hagia itu sebuah tempat di Turki kalau salah ya. Masjid yang pernah menjadi gereja dan pernah menjadi masjid lagi, jadi gereja lagi, jadi masjid lagi. Di liriknya itu ada yang bagian doa Bapak kami kalau salah ya. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, itu hebat banget. Liriknya cuma diulang-ulang. Tapi musikalitasnya membuat saya itu terbangkitkan. Itu salah satunya ya. Nah, ada jarak antara harapan penyanyi dan juga pendengar. Ini nggak bisa ditebak ya. Makanya kalau kalian ingat beberapa seniman, Didi Kempot lah. Kamu tahu lagunya Didi Kempot lah ya, beberapa mesti tahu ya. Pernah dengar nggak sih lagunya Didi Kempot? Nah, saya berikan contoh satu lagunya Didi Kempot yang judulnya Citro. Dia buatnya itu tahun 89, bikinnya ya, recordnya dan bikin video klipnya itu tahun 89. Dan baru booming tahun 2019. Nah, harapannya Didi Kempot waktu itu mungkin hanya menciptakan terus. Dan baru booming berapa tahun kemudian itu kan? Hampir 30 tahun ya. Itulah. Itu ada jarak di situ. Pesannya tidak langsung tersampaikan. Nah, ini harapannya sebenarnya. Ada sebuah timbal balik, ada TikTok-nya dari pendengar dan juga penilai kepada penciptanya, sehingga di sini pentingnya seorang kritikus ya. Kamu bisa lihat di infotainment ya, kita nggak usah ngomongin kritikus secara detail ya. Misalnya saya ngomen netizen Indonesia, siapa artis yang terkenal? Raffi Ahmad misalnya. Raffi Ahmad menggunakan pakaian olahraga bola. Di situ pada komen, artis memang bisa main bola. Itu termasuk kritikus ya mereka itu ya. Ketika netizen semakin banyak komen, otomatis akan naik ya. Orang akan mengangkat Raffi Ahmad tersebut. Gak beda dengan musik. Ketika musiknya biasa saja, tapi kritikusnya sangat hebat, musik itu akan naik teman-teman. Nah, makanya peran kritikus sangat penting. Baru satu slide. Saya kok udah lelah. Jadwalnya sampai jam berapa ya? Takut saya kebablasan coy. Bentar ya. Tari. 8.40. Aduh, bentar lagi. Ini kamu baca sendiri yang ini, saya nggak akan jelasin. Nah ini sudah jawab sama Keisha sama Melfriend nih. Apakah karya musik membutuhkan kritik? Jelas. Agar senimannya berkembang, lalu dan lain-lain ya. Bagaimana dengan pendengar sebagai apresiator karya musik? Kalau sebagai pendengar, apakah kita perlu menyampaikan kritik?
Ya, Enggak sih, Pak. perlu ya. Walaupun, nah ini yang tadi disampaikan Kesha itu ketika dia melukis, dia akan lama-lama jenuh, sebel sama yang kritik. Nah, kamu harus lihat dulu nih ya. Yang sering kita lupakan adalah yang mengkritik kita itu kita tidak tahu kapasitasnya. Nah, misalnya yang memberikan kritik Kesha itu saya sebagai seniman musik ya, Kesha sebagai seniman lukis. Ketika yang saya kritik mungkin dia tidak terlalu terima. Tapi kalau yang kritik itu Mr. Sigit, saya rasa dia akan lebih terima. Karena dia tahu dasar gurunya memang punya lukis yang hebat, jangan Mr. Sigit ya. Itu kamu perlu memilah-milah seperti itu. Makanya ada pernah pepatah mengatakan, lihat dulu siapa yang kita ajak bicara. Misalnya saya ngobrolin negara dengan anak TK, jadi ketawain kan. Karena beda. Nah, besok kalian harus belajar gitu ya. Misalnya Kesha sesama ngobrolin lukis dengan Mr. Sigit. Pas. Tapi Kesha ngobrolin lukis dengan Pak Alpi. Agak nggak nyambung. Walaupun nggak tahu dia punya basic atau tidak ya. Tapi secara sederhana nggak ada hubungannya. Gitu. Nah, ini panjang sekali ya. Dibacain dong tolong, Ji. Kesimpulan, apresiator juga memerlukan kritik untuk membangun pemahamannya atas suatu karya. Sebab karya musik yang didengarkan tidak selalu dengan mudah dipahami, apalagi jika karya tersebut asing dan apresiator kurang memiliki referensi atas karya tersebut. Dengan demikian, kritik musik diperlukan oleh seniman dan pendengar musik. Nah, jadi dua sisi ya, teman-teman ya. Dari senimannya dan juga pendengarnya juga perlu diedukasi sebenarnya. Diberi wawasan lebih luas, referensi lebih luas sehingga bisa lebih menerima sebuah karya. Gitu, bagus ya. Nah, ini kritik musik secara etimologinya, bahasa asingnya ya. Krines. Susah banget. Memisahkan, merinci, berarti lebih mendalam. Memaknai sebuah karya lebih mendalam lagi, tidak sekedar mendengarkannya. Ada objeknya yang perlu kita kritik. Orang yang melakukan kritik adalah kritikus ya. Kritikus ada dua jenis, profesional dan juga kritikus seperti kita, abal-abal. Ya, objek yang dikritik adalah karya pencipta itu, dari liriknya, dari musiknya, musikalitasnya, dari segi aransemennya, itu juga di situ. Dan mediator dan kepekaan. Mediator, medianya ya, nyampe nggak sih pesannya terhadap masyarakat, itu perlu disampaikan di sini juga. Sehingga benar-benar sebuah musik itu berkualitas. Kalau kalian perhatikan beberapa seniman seperti Ahmad Dhani itu dia ya di momen tersebut aja dia bisa bikin karya yang berkualitas ya. Di tahun 1999 itu karya dia sangat luar biasa. Semakin ke sini kan sudah mulai pudar ya kreativitasnya. Nggak beda dengan Eros Chandra, Sheila on Seven itu ya. Musiknya semakin sini idealisnya Eros Chandra banget. Kalau dulu misalnya lagu kita, lagu kisah klasik itu musik yang benar-benar dia ciptakan dengan rasa yang sangat dalam. Kalau sekarang dia bikin karya itu lebih cenderung mendengarkan cerita orang, lalu dia bikinin karya. Jadi idealisnya dapat. Nah, karena pada dasarnya kritik sebagai cambuk ya, motivasi sebagai seorang seniman untuk terus berkarya. Gitu. Kayaknya nggak akan selesai deh ini. Ada evaluasi di sini, apresiasi, tujuan kritik ya. Dari setelah dikritik dia bisa memikirkan. Lalu kita bisa memberikan ucapan selamat, terima kasih. Lalu dari kritik itu dia akan berpikir membuat karya yang lebih hebat lagi, lebih kreatif lagi dengan mendengarkan masukan dari banyak-banyak pihak. Karena bagaimanapun kritik dari populer kayak kita itu juga penting teman-teman ya bagi seniman. Karena kan pada dasarnya yang akan mendengarkan karya seseorang itu kan masyarakat umum ya. Kritikus paling cuma 10/100. Jadi sehingga kritikan dari haters itu sangat penting agar itu musiknya tetap bisa diterima dalam masyarakat.
Nah, saya sampai sini aja ya. Ada 4 jenis kritikus ya. Jurnalis, kalau menurut kalian apa jurnalis? Dari kata-katanya harus tahu dong. Jurnalis apa jurnalis? Ayo. Kritik jurnalistik, jurnalistik. Jurnalistik tahu nggak? Jurnalistik. Seperti di majalah, koran. Mungkin kritik Pak, kritik pemberitaan yang fungsinya untuk menginformasikan kepada publik gitu Pak tentang Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan musik gitu. ya betul. Jadi lebih pada ke media ya. Dia menyebarkan ke banyak pihak. Ini sangat penting ya. Dengan adanya kritik jurnalistik ini, musik yang nggak pernah terdengar dia akan naik ke atas. Kalau kalian tahu Soleh Solehun, tahu nggak kalian? Soleh Solehun tahu nggak? Nggak tahu? Ya ampun, Soleh Solehun nggak tahu. Itu salah satu jurnalis terkenal di Indonesia yang sukanya mengomentari perform band di Indonesia. Jadi kalau band mau wawancara sama si Soleh Solehun itu dia pasti sudah deg-degan dulu. Karena yang dia sampaikan itu kritik yang benar-benar natural sekali. Dan nanti kamu cari Soleh Solehun sekarang kalau dia jadi MC itu hebat. Dia ngomong dikit, yang ditanya itu bisa ngomongnya panjang banget kalau wawancara. Hebat itu. Saya belajar banyak dari Soleh Solehun ya. Nah, pedagogi sudah ya di media pendidikan edukasi formal ya. Ilmiah. Nah, ini kamu harusnya juga tahu apa ini ilmiah. Teori itu bukan, Pak? Ya, ada hubungannya dengan teori dasar ya kan. Pakai teori terus harus ada fakta-faktanya gitu karena ilmu. Ya, betul. Kalau nggak buat kuliah, mau akhir-akhir itu skripsi, itu termasuk dalam kritik ilmiah. Karena dalam sebuah skripsi kan ada kesimpulan ya, dasar materinya seperti yang kita sampaikan terus naik jadi sebuah kesimpulan. Itu juga ada di situ. Oke. Populer itu kita yang Waktunya udah habis. ya gitu. Ya, bisa. Sampai sini ya, saya akan kirim recordnya ke GC. Jadi pelajari bersama. Oke guys, thank you buat hari ini ya. Bye-bye.